Ketika Suho mulai sadar jika Kang Tae-sik tubuhnya sudah dikuasai oleh Apostle, Tae-sik langsung membabat habis para pasukan bayangan yang masih tersisa. Kemudian Tae-sik coba menyerang Suho menggunakan skill stealnya. Meskipun Suho berhasil menghindar, tapi ada serangan yang berhasil menggores pipi Suho. Saat itu, berkat skill sense yang Suho miliki, dia samar-samar bisa mendengar langkah kaki Tae-sik. Namun Suho hanya bisa menghindar tanpa bisa menyerang balik. Sementara Dojin yang masih berada di helikopter mencoba mengamati pertarungan. Dia tertarik dengan kemampuan Suho saat ini. Meskipun melawan Kang Tae-sik yang memiliki rank A setelah memakan Star Fragment, Suho bisa dengan santai menghindari setiap serangannya. Sembari meladeni Tae-sik dalam pertarungan, Suho menyapa Apostle. Mendengar itu, Dojin pun cukup terkejut. Karena yakin Apostle pasti mendengar omongannya, Suho memberitahu alasan dia bergerak diam-diam adalah untuk memastikan tidak ada yang tahu siapa dirinya. Hal itu dia lakukan karena demi satu alasan. Jika Apostle tahu siapa Suho, maka resikonya terlalu besar. Namun sekarang Suho mulai berpikir jika Apostle adalah penjajah dari luar, kenapa dia tidak menampakkan dirinya? Dan malah bergantung pada kekuatan Stardust. Dan akhirnya Suho menarik kesimpulan bahwa kemungkinan Apostle sama dengan dirinya. Jika langsung terbongkar, maka akan beresiko besar untuk dirinya sendiri. Akan tetapi pada insiden di Minsung, Apostle berani menampakkan dirinya. Bagi seseorang yang selalu sembunyi lalu tiba-tiba menunjukkan dirinya, Apostle pasti sedang mempersiapkan sesuatu. Suho bertanya pada Apostle apakah Apostle sama dengan dirinya, yaitu makhluk yang dapat berkembang. Mendengar pertanyaan Suho, Apostle terlihat waspada. Namun Suho kembali melanjutkan, saat ini dia tidak akan menyembunyikan identitasnya lagi. Maka Suho menantang Apostle untuk segera keluar untuk menghadapinya secara gentle. Di momen itu juga, Suho berhasil menemukan celah untuk menyerang Tae-sik dan membunuhnya menggunakan tombak yang tercipta dari bayangan. Setelah berhasil mengalahkan Tae-sik, Suho pun menyembuhkan luka-lukanya. Di saat itu, Suho kembali menantang Apostle untuk bertarung. Di sisi lain, Dojin yang masih berada di helikopter mengalami pendarahan di mata kirinya setelah Kang Tae-sik berhasil ditumbangkan. Dia pun langsung memalingkan wajahnya agar Pak Lim tidak mengetahui hal itu. Tapi di satu sisi, Dojin cukup tertarik dengan keberanian yang Suho perlihatkan. Lalu kita kembali lagi kepada Suho. Setelah berhasil mengalahkan Kang Tae-sik, Suho membangkitkan mereka. Karena Hwang Dong-seok dan Kang Tae-sik adalah dalang di balik kekacauan yang menewaskan banyak orang tak bersalah, Suho menggunakan skill Shadow Creation untuk mengubah mereka menjadi item, agar mereka berdua dapat terus bertarung bersamanya sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk membayar kekacauan yang telah mereka buat. Namun di saat Suho sedang coba membayangkan item apa yang akan dia buat, tiba-tiba bayangan itu membentuk item dengan sendirinya. Item pertama berasal dari bayangan Hwang Dong-seok yang berubah menjadi armor tingkat langka. Sedangkan bayangan Kang Tae-sik berubah menjadi cincin dengan tingkat di atasnya, yaitu tingkat hero. Itu adalah item tingkat tertinggi yang pernah Suho dapatkan. Cincin itu mempunyai efek skill yang membuat Suho dapat menggunakan skill steal. Skill itu dapat menyamarkan mana pengguna dan menghapus semua jejak untuk sementara. Di samping itu, karena shadow item Hero Creation Grade telah terbuka, Suho diminta untuk memberikan nama pada item itu dan menjadikannya sebagai senjata unik. Suho pun memberi nama cincin itu Hira. Setelah memberi nama cincin itu, notif sistem muncul. Shadow item mining dibuat secara manual. Name shadow item bisa berkembang. Item terikat dengan pengguna pertama dan tidak bisa digunakan oleh player lain selain sang pencipta. Item itu dapat berkembang dengan mengkonsumsi experience dari sang pengguna. Selagi level up, statistik Shadow Soldier dari kehidupan sebelumnya dibagi dengan sang pengguna. Setelah mengetahui hal itu, Suho menjadi tambah bersemangat. Semakin banyak item hero yang dia dapatkan, maka dia akan semakin cepat untuk bertambah kuat. Dan dengan kekuatan itu, Suho bisa mencapai ayahnya dengan lebih cepat. Tapi tiba-tiba Suho dibuat terkejut. Bayangannya banyak yang tumbang seketika, dan saat itu orang yang mengalahkan bayangannya sedang menuju ke arahnya. Suho pun bersiap untuk menyambutnya. Tidak lama kemudian terjadi ledakan dari arah gedung. Dari dalam ledakan itu muncul sosok yang berjalan ke arah Suho. Sosok itu bilang bahwa dia melihat sebuah pilar hitam yang datang berlarian. Sosok itu bertanya kepada Suho, "Hunter, kau ini apa?" Mendengar pertanyaan itu, Suho justru heran kenapa ada bis yang bisa berbicara dan bagaimana bisa ada bis di tempat itu. Tapi sosok itu menepis anggapan Suho. Dia pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Guild Master White Tiger Baek Yunho. Mendengar itu, Suho baru sadar bahwa dia adalah salah satu hunter rank S di Korea yang memiliki kemampuan transformation yang langka. Suho kemudian memperkenalkan dirinya.
Awalnya Suho menduga bahwa Pak Baik akan menangkap dia karena dia dianggap lari. Namun Suho sekalian bilang bahwa dia tahu kalau dia sedang dicari oleh asosiasi. Namun dia menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Pak Baik pun tertawa mendengar Suho berani mengaku jika dirinya sedang dikejar oleh asosiasi. Dikarenakan beberapa anggotanya juga merupakan korban dari Stardust. Sambil mengacungkan cakarnya, Pak Baik menanyakan bagaimana cara Suho membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Menanggapi hal itu, Suho justru dengan santai mengalihkan cakar Pak Baik. Suho bilang jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas hal itu. Saat ini para hunter sedang kekurangan orang untuk mengatasi para kriminal. Jadi alhamdulillah ada hunter rank S yang datang. Lalu Suho mengajak Pak Baik untuk bekerja sama menyelamatkan para warga sipil. Mendengar jawaban itu, Pak Baik merasa Suho tidak sadar dengan situasi dirinya saat ini. Namun Suho mengatakan bahwa tugas seorang hunter yaitu menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Ketika mendengar jawaban Suho, Pak Baik kaget dan teringat kejadian di masa lalu. Saat itu Pak Baik masih bekerja sebagai pemadam kebakaran. Dia sedang duduk bersama komandannya yaitu kakek Suho, Sung Il-hwan. Di sana Sung Il-hwan memberi nasihat kepada Pak Baik bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan keputusan apa yang harus diambil. Mereka harus mengambil keputusan yang dibutuhkan lalu mencari cara untuk menjadikannya keputusan yang benar. Itulah yang Regu Penyelamat lakukan. Setelah flashback itu, Pak Baik jadi teringat bahwa nama Suho terdengar tidak asing baginya. Sambil mencengkram tubuh Suho, Pak Baik bilang bahwa dulu Kapten Sung Il-hwan selalu membanggakan cucunya yang bernama Sung Suho. Dengan ekspresi bersemangat, Pak Baik sangat yakin jika dia adalah cucu dari kaptennya itu. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan anggota keamanan negara yang mendapatkan tugas untuk mengamankan perbatasan kota Jisan. Tentara itu merasa tidak yakin bisa melawan para Waken yang mengamuk, karena mereka dengar bahwa peluru tembakan biasa tidak bisa mempan pada mereka. Namun akhir-akhir ini, mereka merasa aneh dengan kondisi kota saat ini. Kemudian scene kembali berpindah. Kali ini memperlihatkan Pak Baik yang sedang menghabisi para kriminal menggunakan cakarnya. Di sisi lain, Suho juga bekerja sama dengan Pak Baik dan menumpas para kriminal itu. Pak Baik memuji kekuatan Suho yang begitu besar meskipun dia mempunyai kelas summoner. Di sisi lain, Suho juga memuji kekuatan Pak Baik yang begitu kuat. Dia tidak menyangka bahwa ketua Guild White Tiger dahulunya adalah junior kakeknya saat menjadi pemadam kebakaran. Pak Baik pun meminta Suho untuk memanggilnya paman. Di sana terlihat sudah banyak mayat para kriminal yang berhasil mereka berdua habisi. Mereka melakukan sesuai dengan paduan. Namun Suho pikir hal itu mungkin malah akan membuat para kriminal lain bersembunyi. Menanggapi opini Suho itu, Pak Baik mengatakan bahwa Suho kurang berpengalaman soal menjadi bagian dari Regu Penyelamat. Tugas mereka bukanlah untuk menangkap penjahat, melainkan untuk melindungi orang-orang. Sambil mengeluarkan auranya yang dahsyat, Pak Baik mengatakan bahwa jika tujuannya untuk melindungi para warga, maka hal yang mereka lakukan itu merupakan pendekatan yang tepat. Semakin keberadaan mereka diketahui, maka semakin sulit para penjahat untuk bergerak. Suho pun membenarkan opini Pak Baik. Suho bilang saat ini fokusnya adalah menangkap penjahat tanpa menyadari hal itu. Sudut pandang hunter kelas Guildmaster memanglah berbeda. Kemudian Pak Baik pun mengajak Suho untuk melanjutkan perburuan mereka. Kali ini ada sesi santai. Di tengah perjalanan, Pak Baik menanyakan pertanyaan yang cukup random kepada Suho. Dia bertanya pada Suho apakah dia sudah punya pacar. Suho bilang tidak ada. Mendengar itu, Pak Baik memiliki niat untuk menjodohkan anaknya, yaitu Baik Miho dengan Suho. Suho pun kaget dengan perkataan Pak Baik itu. Sementara itu, helikopter yang membawa Hunter Rank S dan ketua asosiasi akhirnya tiba di TKP. Di sana, Pak Jinjul mendapatkan laporan dari Baik Miho jika dia sudah mengevakuasi warga sipil dan para hunter dari TKP. Pak Jinjul memuji kinerja dari Baik Miho itu. Setelah itu, Pak Jinjul menanyakan keberadaan sosok humanoid hitam yang tersebar di TKP. Namun Miho bilang dia pun belum bisa mengidentifikasi terkait keberadaan makhluk itu berasal dari mana. Sementara Pak Lim yang mendengar jawaban Miho langsung meminta izin pada ketua asosiasi untuk membasmi makhluk itu bersamaan dengan membasmi para kriminal yang tersisa. Meskipun belum diizinkan, Pak Lim tetap nekat terjun dari helikopter dan bergegas ke arah TKP. Ketika sedang meluncur, Pak Lim mengidentifikasi keberadaan semua makhluk dan para penjahat menggunakan kekuatannya. Setelah terkonfirmasi, Pak Lim menarik anak panahnya dan mulai menyerang. Panah yang Pak Lim melancarkan pun menyebar ke arah tujuannya masing-masing. Pasukan bayangan Suho dalam sekejap dapat dimusnahkan. Menyadari hal itu, Suho pun terkejut. Namun Pak Baik menenangkan Suho dengan bilang bahwa orang yang melakukan itu ada di pihak mereka. Asosiasi Hunter telah mengirimkan Hunter Rank S untuk membantu.
Mendengar itu Suho pun bersyukur karena saat ini para kriminal pasti akan sulit berkeliaran. Namun tiba-tiba sebuah anak panah menuju ke arah Suho. Akan tetapi Pak Baik dengan cepat menangkap anak panah itu untuk melindungi Suho. Dengan kecepatan penuh, Pak Lim menuju ke tempat Suho dan Pak Baik berada. Setelah sampai di sana, Pak Lim menanyakan kenapa Pak Baik bisa bersama buronan. Pak Baik coba menenangkan Pak Lim dan bilang bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Namun Pak Lim bersikeras bahwa Suho telah menolak semua kesempatan untuk berbicara, menolak panggilan asosiasi, dan memilih kabur. Merespon itu, Pak Baik bilang bahwa dia mengerti semua orang sedang gelisah setelah kepergian Lee Min Sung. Namun Suho telah menyelamatkan banyak orang. Mendengar Pak Baik memanggil Suho dengan nama belakangnya, membuat Pak Lim tambah marah. Dengan mengeluarkan aura yang begitu besar, Pak Lim menanyakan apa hubungannya Pak Baik dengan Suho. Namun Pak Baik tetap tidak bergeming. Dia pun langsung bertransformasi ke wujud binatangnya untuk merespon kemarahan Pak Lim. Aura kemarahan dua Hunter Rank S itu pun semakin besar. Jika mereka terus dibiarkan, maka akan semakin gawat. Suho jadi bingung apa yang harus dia lakukan. Tapi tiba-tiba lingkaran api muncul mengelilingi mereka. Itu adalah kekuatan Pak Choi untuk menenangkan dua Hunter Rank S itu. Pak Choi bingung apa yang sedang mereka pikirkan. Situasi saat ini sedang kacau, namun mereka malah berseteru dengan sesama Hunter. Melihat itu Suho terkejut karena ada Hunter Rank S yang hadir, bahkan ketua asosiasi Hunter juga ikut. Di sisi lain, Pak Baik merasa sekarang mungkin mereka bisa berbicara dengan tenang. Dia yakin dengan Suho. Suho adalah cucu orang yang menjadi penyelamat hidupnya. Jadi dia akan menjamin Suho. Mendengar perkataan ayahnya, Miho malah memasang muka aneh. Menurut Miho, alasan ayahnya melindungi Suho tidak masuk akal. Sementara Pak Choi setuju dengan Pak Lim. Menurutnya tidak ada alasan untuk tidak menahan buronan yang mengkhianati kepercayaan yang sudah mereka berikan. Sedangkan Dojin hanya diam saja. Pak Lim yang merasa banyak Hunter mendukungnya pun jadi kembali marah. Dia bertanya pada Pak Baik apakah dia akan tetap membela seorang kriminal karena perasaan pribadi. Dengan emosi yang membara, Pak Lim memerintahkan Pak Baik untuk minggir atau dia akan mengalahkannya terlebih dahulu. Namun Pak Baik tetap kuat pendirian. Dia tetap merasa harus mendengarkan Suho berbicara terlebih dahulu. Dalam kondisi ketegangan yang mulai kembali memanas, mereka dibuat terkejut dengan keputusan Pak Jincul. Tiba-tiba Pak Jincul hadir di tengah-tengah mereka. Presiden asosiasi itu pun setuju dengan Pak Baik dan meminta Suho untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pendistribusian Stardust dan pembunuhan Lee Min Sung.